Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di blog channel Rasi Jeruk. Kali ini kita mau ngebahas cuan, khususnya ADS Tera yang seperti Google AdSense lah, seperti itu. Ini masih legit, makanya mumpung masih legit, buru-buru dah. Karena memang caranya nggak terlalu susah, juga nggak terlalu gampang. Ya bisa dibilang pemula, nggak terlalu rumit. Ini kita caranya, kita daftar dulu di Adistera, kemudian buat kode iklan, kemudian kita bikin blog, memasang kode dan sebagainya lah. Jadi seperti Google AdSense gitu, kita menyiapkan sebuah situs atau website yang menyediakan ruang bagi orang, perorangan atau perusahaan untuk mengiklankan di pot kita itu. Jadi publisher itu ya seperti itu. Kemudian ada kelebihan kekurangannya, misalnya kalau ada Stera itu lebih gampang dan lebih cepat di approve-nya dari Google AdSense, karena Google AdSense ini butuh waktu berminggu-minggu atau berhari-hari ya. Saya pernah ngaji itu sampai 2 minggu masih belum di approve, dan akhirnya di approve pada minggu ketiga. Itu untuk Google AdSense. Untuk Adestera sendiri hanya dalam beberapa menit kita sudah langsung di approve dan bisa membuat ruang untuk iklan. Kemudian Adestera ini CPM-nya lebih tinggi dibandingkan dengan Google AdSense. CPM lebih tinggi itu maksudnya jika ada 1000 pengunjung antara Adestera dan Google AdSense, komisinya lebih besar di Adestera, itu sudah diuji. Mungkin CPM tergantung negara lah, itu nanti hitungannya saya kurang paham. Oke, dari kedua situs yang sudah saya daftarkan di kedua publisher ini lebih tinggi di Adestera. Kemudian Adestera itu tanpa domain pun bisa, misalnya dia pakai direct link atau ya sejenis itu. Kalau Google AdSense kita harus punya domain, misalnya domain saya.com atau domain saya.my.id dan segala macam. Kalau di Adestera tanpa domain bisa. Kemudian lebih enaknya kita akan mencontohkan di sini dengan menggunakan Blogspot ya. Blogspot ini kan gratisan, jadi Adestera juga gratis. Jadi mumpung legit, gratisan, kapan lagi, nggak ajar aja. Tak kasih tahu cara-caranya. Oke. Nanti link Adesteranya saya kasih di deskripsi, daftar dari situ. Kemudian kita sharing cara-caranya, WhatsApp aja ke nomor saya untuk tahu gimana caranya untuk dapetin komisinya atau segala macam. Nah, kemudian setelah kita mendaftar, kita membuat kode iklan, ini sudah. Ini adalah berikut contohnya. Saya sudah dapat $19.40. Ini kalau kita convert ke dolar berapa nih? 287.000, lumayan lah. Itu udah selama berapa hari ya? Saya bikin dari tanggal 24. Dari tanggal 24 ke tanggal 30 hari ini, berarti kurang lebih dari 16 hari ya. 16 hari itu sudah mendapatkan tadi 287.000. Terus kalau di Google AdSense gimana? Kalau di Google AdSense ini, nah ini bedanya cukup jauh ya. Saya cuma dapat 26.000 ditambah 15, kurang lebih 31.000 lah, dengan jangka waktu yang hanya berbeda beberapa hari. Karena mengajukan di Google AdSense ini butuh waktu 3 minggu terakhir saya. Kalau di Adestera begitu ngajuin langsung diterima, langsung ajar bikin. Oke, kita sekarang masuk ke cara-cara pembuatannya di Adestera. Kita pakai Adestera dulu ya. Nanti di Google AdSense juga nggak terlalu susah kalau kita tahu cara-caranya. Ini blog pertama saya nih, nanti yang kedua dan ketiga menyusul.
ini untuk CPM nya dan CTR segala macam, kliknya untuk di blok saya ya. Karena coba kita reload, udah naik belum? 1940. Wah, udah 43 nih, cepet ya naiknya dia. Convert lagi, kita convert lagi. Wah, 288, lumayan lah ya kan. Tanggal 3, tanggal 2, tanggal 6 ya, tanggal 9, tanggal 9 baru dapat sekian. Oke, pertama kita langsung aja ke pembahasan cara membuatnya. Pertama kita daftar dulu nih ke Adestera-nya. Untuk link pendaftarannya saya sediakan, gue aja lah, nggak usah pakai saya lah ya, gue sediain di bawah link deskripsi. Daftar dari situ. Kalau udah daftar, nah, kalau belum tahu cara-caranya mau lebih lengkap ya gue aja, ntar gue kasih tahu cara-caranya, gimana caranya menempatkan kode dan segala macam. Sekarang kita praktekin aja caranya untuk bikin dengan Blogspot. Oke, kita mulai. Pertama kita daftar Adestera-nya. Nah, ini kalau sudah daftar seperti ini. Ini saya baru daftar nih. Next. Oke, hilangin aja, ada di website. Nanti kalau websitenya kita bikin di Blogger. Saldonya masih 0. Kita belum punya website di sini. Nah, perbedaannya lagi kalau di Adestera ini, kalau kita mau ada pertanyaan atau ada komplain tuh bisa langsung di kolom chat sini. Mereka menjawab dengan luar biasa. Kalau menurut pengalaman saya beberapa hari sebelumnya sih, untuk bertanya itu ada. Dan kalau Google AdSense ya kita mau nanya siapa, saya nggak tahu nih nanyanya kemana. Itu salah satu kelebihan lainnya. Oke, kita daftar blog. Nah, sebelum kita daftar nggak perlu dikasih tahu lah ya, harus ke URL blogger.com, cari aja di Google Blogger, dapat login. Kemudian kita bikin misalnya contoh permulaan 1. Nah, ini contoh aja dulu. Nama yang akan ditampilkan di atas. Pertama di sini kan bikin blog. Daftar AdSense udah tadi, nanti kita bikin kodenya. Saja ini. Alamat blognya permulaan 1. Nah, siap. Kita bikin. Nama yang ingin ditampilkan permulaan. Selesai. Oke, kita sudah jadi nih. Blog 1, Blogspot. Nah, yang penting di sini kita harus menempatkan kode iklannya itu ada tempat-tempatnya. Beda tempat, beda CPM. Misalnya kita nempatin di body sama nempatin di head, itu begitu dikunjungin sama 10 orang itu hasilnya berbeda. Jadi kode penempatan kodenya kalau bisa di tempat-tempat yang memang disarankan sama Adestera-nya ini. Kemudian template-nya juga ini penting nih. Template-nya harus fast loading atau friendly itu hasil. Soalnya saya pernah nyoba, gue waktu itu bikin 2 website sebagai perbandingan, yang satu dengan template yang lebih kencang dalam bentuk teks, yang satu dalam bentuk galeri, itu berbeda, itu lama naiknya, beda. Pokoknya beda lah, udah jangan diikutin lagi dah. Oke, sampai di sini kita bikin blog. Kita bikin misalnya artikel lah, 1 aja. Judul 1, permulaan. Halo, ini permulaan. Labelnya itulah publikasi. Oke, konfirmasi. Nah, udah jadi. Kalau kita lihat blognya tuh seperti ini. Ini contoh. Oke, kita ganti template-nya kita ganti.
kita ke tema, sesuaikan, edit HTML. Biasanya ada yang dipulihkan tuh, nggak perlu, bagusan lewat sini. Ini saya nanti yang perlu template kabarin aja di WA. Kita salin, paste, simpen. Hujan di sini bro. Oke, kita kembali, kita lihat sekarang blognya, kita lihat. Nah, ini jadi udah. Inilah template yang dari template kita nih, langsung jadi. Di sini kalau ada label, dia label atau arsip blognya segala macam. Oke, habis ke template kita ke settingan. Bentar. Jalan selulernya kita bikin desktop, simpen. Oke lah, blog udah jadi. Kemudian blognya ini kita copy alamatnya, kita kembali ke ADSTera-nya. Di sini add website, tambahkan website kita pakai Blogger tadi, permulaan 1 blogspot.com. Pilih, ini pilih, ada yang URL MP3, ada yang dewasa, situs dewasa segala macam, pilih order aja lah. Nah, kemudian di sini mau di apa nih, iklan yang mau dihapus, misalnya ada yang esek-esek atau apa 21 ke atas, ini dihapus. Kalau yang esek-esek mau ditampilkan ini dihilangkan. Tapi kali ini kita jangan ditampilkan, nanti diblokir sama Google. Kemudian satu lagi nih yang penting di sini, jenis iklan. Jenis iklan itu yang biasa yang gue pakai Papander, native, sama social bar. Dah, cuma itu aja yang tingkat CPM-nya tinggi. Kalau yang lain-lain ini cuman pajangan aja, tapi memang ada nilainya sih, tapi yang lebih besar Papander, native, sama social bar. Oke, kita mulai social bar dulu. Di sini kita bikin lain aja yang tadi ya. Oke, langsung isi, kita lihat di approve apa enggak. Itu cuma butuh waktu berapa menit, biasanya langsung di approve nih. Status masih pending, sementara di pending kita lihat dulu blognya, kita edit, ngopi-ngopi dulu. Kita reload ya. Rekam apa belum nih? Bisa. Dan masih di pending ya saudara. Kita lihat dulu nih hasilnya, naik lagi nih. Biasanya sih cepat naiknya bro, kalau ADSTera itu luar biasa, makanya masih legit-legitnya. Belum, kita lihat sini. Nah, sini udah di approve nih. Langsung di approve kan, cepet kan. Nah, setelah di approve kita lihat kode ini. Nah, inilah kode social bar. Kita klik get kode. Ini ngajak ngobrol aja nih. Oke, nanti aja lah. Kita salin, klik sekali sebenarnya nyalin, memang lebih. Nah, kemudian kita ke tema, sesuaikan, edit HTML. Ingat kalau Papander nih, di antara body, di antara tag body, ctrlf ketik body. Nah, inilah di sinilah. Tapi kalau Papander biasanya bagusnya di atas. Body. Nah, di sinilah.
script. Nah kan perintahnya dia sebelum di antara teks body kita taruh di sini, karena di atas nanti kalau di bawah kita untuk native. Kita simpan. Oke, udah berhasil. Kemudian kita tambahin kodenya, ada kode lagi. Jadi social bar sekarang native banner kita tambahin, nunggu di approve. Sekarang kita lihat hasilnya. Pop under kayak gimana sih pop under? Nah, kalau pop under klik dua kali deh. Kita reload lagi. Lihat semua kode masih pending. Ini social bar nih, harusnya nongol nih social bar nih. Tunggu sebentar, tunggu dia approve. Cari reload aja sebentar. Oke, udah diterima. Sekarang native banner kita minta kodenya, disalin. Template native banner itu di bawah, di atas body. Kita simpan. Oke, kita reload. Jadinya gimana? Jadi keseringan ngebuka iklan, karena kita kalau pasang iklan kita ngeklik sendiri tuh masih kehitung juga tuh ya. Tapi kalau di Google AdSense sudah dibanet gitu, nggak boleh iklan kita yang ngeklik sendiri tuh nggak boleh. Kalau di sini cuman bedanya kalau sudah lebih dari beberapa kali kita ngelihat atau ngeklik di iklan kita sendiri tuh lama-lama dia nggak tampil. Nanti tampil beberapa jam kemudian baru tampil lagi, seperti itu. Nanti bisa kita lihat pakai website lain. Kemudian satu lagi kita bikin pop undernya. Oke, kita tunggu sambil kita benerin template-nya. Kita bikin bukan. Kalau nggak tampil gini caranya bro, kita pergi ke tata letak. Di tata letak ini kita pasangin nanti. Ini menu apalah ini. Sambil menunggu di approve, kita lihat lagi naik kan nih. Nah, sudah naik, ngarep banget ya. Oke, kita lihat kodenya, pop undernya sekarang kita pakai, ambil kodenya. Oke, kalau memang nggak tampil kita bikin di sini, di head. Paste, simpan, kita reload. Yang kedua
social bar, kita ambil kodenya, salin, kita taruh di bawah sini, simpan, reload. Masih belum tampil juga, bentar tampil. Gue kasih link, diklik dari situ aja, dari description. Coba kita buka pakai yang lain. Blok contoh masih belum juga. Oke, udah dapet 3 itu ya di Blogspot. Memang harusnya udah tampil tuh, tapi nggak tahu nih, gara-gara keseringan ngeklik iklan sendiri gitu kan. Oke, sampai sini aja dulu cara-cara ngebikin. Nanti tutorial berikutnya bagaimana cara mengiklankan blog atau website yang kita buat. Kan kalau blog udah dapet iklan, udah kita dapat jadi publisher, blog udah punya kodenya, udah bisa, ini udah tahu. Nah sekarang gimana caranya supaya orang-orang itu melihat website kita, mengunjungi website kita, ya kan? Itu yang paling penting di situ sih bener ya. Sebagus apapun artikel kita, sebagus apapun template-nya segala macam, kalau nggak ada yang ngunjungin ya percuma juga, walaupun itu Google AdSense, walaupun itu Adestera atau yang lainnya. Kalau tanpa pengunjung apalah kita, ya kan? Seperti itu, websitenya nggak ada apa-apanya. Jadi yang paling penting sebenarnya bagaimana agar website kita banyak dikunjungin. Nah, sebagai contoh misalnya yang di sini, ini kan tayangan 10.000 lebih. Kemudian kalau yang di sini misalnya kita kasih contoh dari pertama. Nah, impression ini kunjungan, klik, yang ngeklik, HCTR segala macam tuh carilah di Google. Nah, dari tanggal 24 nih. Cuma 5.000 pengunjung, kemudian 43.000, 44.000, naik jadi 121.000, ya kan, dapat $3 dalam satu hari itu, dapat $2 kan, pengunjungnya banyak tuh berarti. Nah itulah yang tutorial berikutnya, kita sharing cara agar blog atau website kita banyak dikunjungin. Sampai di sini dulu. Jangan kemana-mana, tetap di channel Rasa Jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.